Yes, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bersama bertemu kita kembali bersama aktivis 98 dan aktivis muda hari ini. Kebetulan sudah bersama saya kedua orangnya, Bung Ramdan dan Bung Ali. Malam ini kita akan berbincang-bincang mengenai dinamika politik 2024 ini. Dari mulai pilpres, caleg, sampai pilkada nanti ya Bung ya. Siap. Oke. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bung Ali? Wah, Sehat ya? Sehat, tapi kantongnya kurang sehat. Oke, kantongnya kurang sehat. Bagaimana kantongnya kurang sehat? Kan ini momen politik kan, harusnya kantong itu selalu terisi kan? Saya bukan gapet, Mas. Oh siap. Oke, bagaimana Bung Ramdan? Kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Saya mencermati politik hari ini di beberapa daerah yang saya kunjungi kemarin di Pekalongan, di Rembang, di Pati. Itu sangat panas ya. Ya, terkait pilpres ya. Kita bicara tentang pilpres dulu. Bagaimana tanggapan mungkin dari tokoh muda kontroversial kita dulu ya? Bagaimana tanggapan Anda terkait suasana politik pilpres tepatnya ya hari ini, Bu? Oke, terima kasih waktunya dari moderator ya. Kalau dari pandangan kaum milenial mungkin ya seperti itu. Menurut saya itu pilpres itu sekarang ya dalam kontestasi ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Karena bisa kita lihat baik dari problematika ataupun isu-isu yang timbul hari ini itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat kita sebenarnya. Iya. Baik itu di kalangan milenial ataupun di kalangan orang-orang yang sudah non milenial gitu. Kolonial atau Kolonial lah iya. sebenarnya seperti itu ya. Karena regulasi itu terhadap pencalonan ataupun terhadap undang-undang itu sangat tidak pas ya ketika kita berbicara tentang demokrasi. Karena kalau kita berbicara tentang demokrasi itu bisa dikatakan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tetapi ini sangat berbeda, sahabat. Karena menurut saya orang sekarang itu berdemokrasi ketika mempunyai uang, itulah yang disebut demokrasi. Bukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu kan berbeda ya. Setiap ada pencalonan baik itu di kalangan pilkades, pilgub ataupun di tingkat kabupaten dan kota itu kalau tidak punya uang ya tidak bisa dikatakan demokrasi. Karena sekarang itu kalau berbicara tentang demokrasi harus mempunyai uang dulu. Gitu. Realistis dulu ya. Iya, seperti itu. Begitupun dengan presiden gitu ya. Kalau kita melihat pencalonan presiden ini, elit politik yang jadi sekarang ini adalah orang-orang yang memegang kuasa, yang mempunyai duit, yang mempunyai hak atau mempunyai kecukupan tentang finansialnya seperti itu. Mungkin itu saja dulu ya menurut pandangan dari kaum milenial. Nanti kita bisa melebar lebih lanjut lagi itu. Oke. Itu yang saya tangkap dari Bung Ram dan bahwasanya dari mulai pencalonan, undang-undang, terus bagaimana politik itu berjalan menggunakan logistik untuk memuluskan jalannya, itu dianggap sangat tidak demokratis lah. Bagaimana menurut Bung Ali terkait itu? Terkait pandangan-pandangan yang disampaikan Bung Ramdan, saya hampir sangat setuju. Tapi dikatakanlah kurang demokrasi yang bagaimana? Apa penyebabnya? Dari regulasinya kan sudah jelas bagaimana seorang kontestan
sudah melalui berbagai macam cara untuk masuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Kan sudah sah. Kalau memang Bung Ramdan nggak terima dengan itu, ya harus melalui mekanisme yang logis. Jangan karena kepentingan sesaat pesanan dari sana sehingga melemahkan dari orang yang berkontestasi. Itu saya tidak pas itu. Kenapa kok logistik bagaimana saya nggak tahu itu maksudnya. Oke. Ya seperti ini kan kemarin kita lihat ya ada salah satu menteri membagikan bansos, membagikan bansos atas nama presiden. Itu kan untuk mempolitisasi. Bansos kok dipolitisasi, itu kan ya itu mungkin salah satu yang disebut sebagai menggunakan logistik untuk mencurangi demokrasi seperti itu. Kalau kita lihat di lapangan, realnya kan yang membagikan bantuan sosial adalah Menteri kemarin itu. menteri. Nah, ini bansos dari Jokowi katanya seperti itu. Itu kan katanya. Loh enggak, itu katanya langsung. Itu video langsung itu. Gini loh kan Jokowi ya enggak Nah. sebagai Presiden Republik Indonesia, semuanya dinas ataupun apa ya kaki tangan pemerintahan itu kan milik presiden. Oke. Ya, Gini, ya, saya ya. mau menanggapi. Jangan dulu. Oke, langsung lanjut. Jikalau dari menteri-menteri kedinasan sosial misalkan memberi bantuan seperti PKH, seperti BLT dan lain-lain itu sah, ya enggak? Nah, Sah, apa sah. permasalahannya? Permasalahannya bansos itu diatasnamakan personal. Bansos itu tidak boleh diatasnamakan personal karena itu uang rakyat, harusnya kembali ya. Oh, ini bantuan dari pemerintah, ini bantuan untuk rakyat, bukan ini bantuan dari presiden. Presiden dapat uang dari mana? Itu uang rakyat loh, dipolitisasi. Mungkin seperti itu ya. Presiden itu kan yang memilih rakyat, ya enggak? Ya. Memberikan suatu bantuan kepada rakyat lagi, kembali lagi ke rakyat. Tapi masalahnya bansos itu harusnya turun bulan depan. Kok dibagian secara ugal-ugal, bahkan kabar terakhir menurut Badan Statistik ya, bansos di era Covid dengan bansos di tahun politik ini itu jumlahnya lebih besar tahun ini. Kan jangan-jangan dipolitisasi. Mungkin maksud Mas Randon tadi seperti itu. Kamu ingin tahu nggak kenapa alasannya? Kenapa? Nah, saya akan jawab. Oke. Alasannya karena masyarakat Indonesia itu sedang mengalami yang namanya inflasi. Inflasi apa ini? Inflasi adalah harga barang dan jasa itu tidak seimbang. Oke. Terjadinya Boleh saya inflasi. tanggapi? Bentar. Sehingga rakyat yang menjadi korban, lagi-lagi kan rakyat yang dikorbankan atau menjadi Tak korban. tanggapi sedikit. Akhirnya pemerintah Pak Jokowi itu terketuk hatinya sehingga memberi bantuan kepada ke masyarakat Iya, luas. perlu ditanggapi secara ilmu ekonomi ya. Iya, Ini oke. perlu ditanggapi. Wah, ini sudah nggak sabar ini ya. Oke lah. Oke, begini. Ya karena gini ya, memang untuk saat ini Indonesia itu bisa dikatakan inflasi kembali. Itu sebenarnya kenapa kok terjadi inflasi itu sebabnya adalah elit-elit politik sebenarnya. Kenapa kok seperti itu? Itu adalah sebuah permainan politik sebenarnya, Bang. Kenapa kok terjadi inflasi? Supaya nantinya itu dalam segi pandangan saya, supaya nanti itu masyarakat ngiranya oh ini pahlawan datang, Pak Jokowi datang memberikan suatu logistik yang cukup kepada masyarakat supaya hatinya terketuk seperti itu. Tetapi itu sudah disetting sebenarnya. Oke, kita naikkan harga barang, kita naikkan harga segini, kita naikkan terus semoga inflasi. Karena nantinya kita akan mau mengelus sebenarnya. Itu secara pandangan ekonomi ya. Nah, kemudian tadi yang dikatakan sebenarnya begini. Mas Gibran itu maju menjadi wapres. Itu sebenarnya
sebenarnya kalau secara demokratis itu sebenarnya tidak apa-apa, tetapi yang merusak itu adalah bapaknya sebenarnya. Kenapa kok dirusak? Karena dilegalkan. Kenapa kok dilegalkan? Karena anaknya gitu kan. Itu penyebab kerusakan demokrasi hari ini sebenarnya. Bukan nanti kalau Gibran maju jadi wapres itu bakal merusak demokrasi atau tidak kalau sudah memenuhi batas. Tidak sebenarnya. Bahkan itu mewakili anak-anak muda kalau sudah melampaui kalau sudah mencukupi batas-batas yang ditentukan. Tapi begini, ini batas yang ditentukan belum terpenuhi, undang-undang ditabrak, legalisasi diambruk, bahkan demokrasi hari ini dirusak sendiri oleh elit-elit politik itu. Di sana sibuk bagi-bagi jabatan, rakyat sibuk cari-cari beras mahal gitu. Itu adalah sebuah permainan politik, makanya terjadilah inflasi tersebut. Itu efeknya itu terjadi ke masyarakat yang susah. Lah, kenapa harus begitu? Makanya dari aktivis PMI tidak boleh diam tentang hal ini sebenarnya. Kita itu harus terus kritik tentang hal-hal yang tidak tidak pro terhadap masyarakat gitu. Kalau menurut saya. Oke, cukup. Ini tak simpulan ya. Jadi yang di Mas Ram tadi, masyarakat itu dimiskinkan untuk nantinya dipolitisasi. Kita ini mengulang-ulang terus ya kata politisasi ya, tapi realitasnya seperti itu yang saya tangkap dari statement Mas Ramdan tadi. Masyarakat dimiskinkan untuk dijadikan strategi politik. Kita diberikan amplop, diberikan yang kedua, pencalonannya Mas Gibran itu ternyata dianggap menabrak konstitusi dan dibuktikan dengan pemecatannya paman. Si paman, siapa namanya pamannya? Usman gitu ya. Untung tidak sahabat Usman itu ya. Kalau sahabat Usman itu nanti saya tendang sendiri. Untung tidak sahabat. Jadi bagaimana tanggapan Bung Ali? Ini masih belum, soalnya ini masih jadi momok di masyarakat. Setiap pemilu itu seolah-olah memang terjadi inflasi. Tapi yang saya baca ya, inflasi di Indonesia itu masih di tahap normal, di angka 11, sekian 11, berapa gitu. Jadi masih taraf normal. Itu pandangan Bung Ali gimana? Ya terkait tadi yang dikatakan Bung Ramdan, saya ya agak kurang setuju. Iya. Boleh saja nggak setuju. Okay. Boleh nggak setuju ya? Ya boleh saja. Karena alasannya bagaimanapun kita kan, kalau Mas Ramdan aktivis milenial ya, saya kan kolonial 98. Merindukan sosok kaum milenial menjadi seorang pemimpin. Ya enggak? Ini kan sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam cara. Bukan melalui tangan Jokowi ya? Bukan melalui tangan MK ya? Bukan. Ini adalah yang dikatakan Mas Ramdan tadi, yang melanggar ataupun yang tidak sesuai itu kan sudah dikasih sanksi. Misalkan dari MK tersendiri kan sudah dipecat ataupun diberhentikan secara hormat. Ya, tidak terhormat. Nanti kan saya hormati ya. Boleh nggak? Boleh. Ya, Kenapa kok semisal kalau tidak Mas Gibran, apakah seperti itu? Kan tidak. Enggak. Ini problemnya itu karena Mas Gibran itu anaknya Pak Jokowi gitu. Enggak, loh. Mas Gibran itu kan tidak tahu dia lahir kan langsung jadi anaknya Jokowi. Bukan. Gini saya selesaikan dulu ya. Iya. Masalahnya itu nggak bisa, saya nggak terima itu. Loh, bentar. Sabar, tahan dulu, tahan. Ini waktu masih panjang. Bukan karena Mas Gibran itu anaknya Jokowi. Seorang tidak bisa memilih anaknya siapa kan? Itu benar sekali itu. Yang jadi masalah adalah ketika ada konstitusi, ada undang-undang, ada batasan terkait batasan umur, yaitu 40 tahun untuk mendaftar sebagai capres atau cawapres. Dan ketika pencalonannya Mas Gibran itu kan ada putusan 2155, itu kan sebelumnya ditolak semua oleh yang diajukan di MK oleh PSI dan lain-lain ya, kan ditolak semua. Ketika
ajukan lagi gugatan terkait umur oleh satu orang, siapa namanya itulah lupa saya, orang Solo yang katanya fansnya Mas Gibran, ngefans banget sama Mas Gibran. Kemudian lewat MK, diajukan ke MK, dan itu prosedurnya itu tidak melalui sidang terbuka pembacaannya. Kemudian sang paman di undang-undang itu harusnya ketika ada pemutusan hukum atau sidang atau apapun yang menyangkut keluarga, ada sangkut pautnya dengan keluarga dan kroni-kroninya, itu harusnya yang bersangkutan tidak boleh ikut, tidak boleh ikut memutuskan. Jadi harusnya Paman Usman tidak boleh hadir di situ. Oke Mas Nasir. Belum. Ini masih Mas Nasir moderator atau ya enggak. konseptor kan? Saya ingin Bingung gitu. saya menjelaskan agar tidak. Saya terpojok ini. Nggak Oh, bisa. oke. Gini loh. MK itu pamannya Mas Gibran itu dari mana? Oke. Dari Jokowi. Dari bojonya Jokowi. Itu kan orang lain toh. Loh, bukan orang lain. Itu kan bukan satu nasab toh. Itu kan saudara dari ipar kan gitu toh. Artinya nggak ada darah di situ yang mengalir. Ya enggak? Itu harus digarisbawahi dulu karena Mas Gibran itu mencalonkan diri, undang-undang sudah jadi, MK sudah deal fit, ya kita lanjut. KPU boleh kok. Kenapa Anda kok tidak boleh? KPU di putusan DKWP itu Kalau semisal KPU nggak boleh, tolong dong Mas Gibran kamu nggak selesai di ini, ya di-cut saja. Kenapa lanjut itu kan urusannya KPU, bukan urusannya Mas Gibran sama kawan-kawan kan gitu. Oke. Monggo ditanggapi Mas Ramdan. Ayo Bung Ramdan Yang ditanggapi. gini ya, saya agak sedikit gimana ya sama Bung Ali ya, selaku senior dan juga aktivis kolonial ya. Gini, yang jadi permasalahan itu sebenarnya bukan Mas Gibran itu maju terus dia menang atau apa, itu bukan jadi permasalahan, Mbak. Lah terus apa? Permasalahannya begini, apakah negara sebesar Indonesia ini dikendalikan dengan sistem hukum atau dikendalikan dengan sistem penguasa? Kan beda. Kalau dikendalikan dengan sistem penguasa ya bebas aja, langsung aja jadi, nggak usah pakai ruwet-ruwet hukum-hukum dibentuk dan lain sebagainya. Tetapi negara ini dikendalikan dengan sistem hukum, Mbak, dengan undang-undang yang ada. Bukannya ditabrak undang-undang itu, tapi dilaksanakan. Itu sebenarnya yang jadi permasalahan. Lah, kita tahu sendiri proses dari pencalonan Mas Gibran ini sudah menabrak konstitusi, sudah melanggar undang-undang, kan seperti itu ya. Nah, jadi Indonesia ini dikendalikan elit-elit penguasa sebenarnya. Kalau dari pandangan aktivis-aktivis muda seperti itu. Karena kita itu negara kesatuan, negara republik demokrasi yang harus bergantung pada undang-undang sebenarnya. Dan undang-undang itu dibentuk dari DPR, dan DPR itu adalah suara rakyat. Jadi rajanya siapa di sini? Ya rakyat. Pelayannya siapa? Ya pemerintah. Yang milih Pemerintah itu siapa? adalah Nah, pelayan. Hah? Kalau ini kan yang milih siapa? Yang milih ya rakyat. Nah, iya, yang jadi Ya penguasa, kan gitu ya. nah, iya, yang milih kan rakyat. Nah, itulah demokrasi, yang milih rakyat, terus oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat, kan Pak gitu. Prabowo dipilih siapa? Kan Dipilih rakyat. rakyat, tapi undang-undang ada, tapi apa ya? Tapi dari sistem pemilihannya itu sudah tidak dibenarkan. Kalau memang tidak benar, dari awal itu harus didisfer. Karena begini, karena Kualifikasi. elit politik itu penguasa, Bang. Mau bagaimanapun seketat undang-undang, seketat sepinter-pinternya orang, kalau penguasanya masih fair terhadap hal itu, ya lanjut aja, nggak oleh di-cut gitu. Loh, kenapa? Karena masih fair, karena Gini loh, masih gini. frekuensi, karena masih sejalan. Oke Oh, lah. seperti itu ya, benar ya. Terkait Mas Gibran itu dipermasalahkan. Iya. Ya enggak? Itu kan wakil tuh. Itu nggak dipermasalahkan sebenarnya. Kalau- Yang dipermasalahkan itu regulasi untuk maju menjadi cawapres, itu yang jadi permasalahannya. Lah kan sudah terjadi. Lah sudah Loh, terjadi, kita mau apa ya? Kan kemarin kritisi, kan Bang gitu. Ramdan tuh kemana? Sebagai aktivis milenial. Oke, Tiba-tiba oke. sekarang kok menjadi berontak dan arogan. Ada kamu ini.
Prabowo itu bola-bali mencalonkan diri sebagai presiden. Oke. Iya enggak? Ya. Kalah terus. Itulah sebuah perjuangan. Nilai-nilai yang ditaburkan oleh Pak Prabowo, sodakoh politiknya kepada negara ini sangat luar biasa. Sudah banyak sekali tinimbang 01 dan 02. Oke. Iya enggak? 01 sama 02 nya gimana ini? Berarti 03. 03. 03. Iya. Saya 04 saya. Ada Saya nyalon kutipan sendiri. hadis yang berfatwa begini, ketika orang yang sodakohnya itu banyak, otomatis itu bisa menolak bala, malah petaka bencana terbala. Lah Pak Prabowo itu sudah 2 kali ikut bertempur di medan laga yang namanya pilpres, kan sering gagal. Alhamdulillah sekarang ini jadi karena Pak Prabowo sudah menghibahkan dirinya, nyawanya, harga dirinya untuk NKRI. Orang berdua itu yang ikut kontestasi itu punya prestasi apa, saya mau tanya itu. Oh, mungkin cukup sampai situ ya. Oh, nggak bisa, ini Nggak lanjut. ada pertanyaan. Nggak ada. Ini karena Oke, kalau sampai oke. jauh ini tidak ada selesainya. Oh iya, oke lah. Jadi langsung saja ini terkait dinamika perekonomian ya, tadi ya kan tadi sudah banyak menyinggung terkait pilpres. Ini perekonomian ini gimana? Ini ada beras naik, listrik naik. Ini tanggapan dari Bung Ramdan sendiri gimana ini? Apakah ini juga termasuk efek dari penghamburan bansos atau gimana ini? Kalau menanggapi hal itu sebenarnya ada pro dan kontra ya. Karena begini, ada efek-efek dari pemberodalan itu bansos, dan ada juga itu dari permainan-permainan itu oknum-oknum sebenarnya. Kenapa kok harga-harga beras itu naik? Ya terutama harga pupuk naik. Itu sebagai faktor utama kenapa kok beras itu naik. Karena kesejahteraan petani itu sebenarnya tergantung dari pupuknya. Kalau pupuknya lancar, ya harga berasnya lancar. Nah, dari pemerintah itu sudah memberikan subsidi terkait pupuk itu tersendiri. Tetapi mungkin ada oknum-oknum yang itu kalau di dalam Islam itu menimbun supaya apa? Supaya nanti pupuk-pupuk yang disebarkan itu menjadi legal atau menjadi langka gitu. Nah, itulah faktor utama sebenarnya. Faktor utama kenapa kok beras itu harganya naik terus sampai sekarang. Begitupun dengan minyak dan lain sebagainya. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan harga-harga itu melonjak sebenarnya. Jadi bukan karena efek pembagian bansos kemarin yang memang terkesan bertumpuk-tumpuk ya. Soalnya itu yang saya dapat informasinya itu bansos bulan depan itu dibagikan bulan ini semua. Kalau Kemarin lah bulan ini ya. Saya coba menanggapi ya. Kalau menurut pandangan saya tentang pembubaran bansos itu juga termasuk berefek ya mungkin. Tetapi saya belum terlalu mengkaji tentang hal itu mungkin ya. Kalau dari penghamburan bansos itu sebenarnya sebenarnya cukup berpengaruh juga terhadap kenaikan harga-harga barang gitu. Karena yang seharusnya dibagikan bulan depan kok dibagikan sekarang itu menjadi efek juga. Nah, mungkin di bagian mananya? Apakah efek di harga-harga sembako, di lain sebagainya itu semua berefek. Bahkan harga-harga bahkan nanti pajak-pajak juga mungkin akan dinaikkan karena efek-efek tersebut. Mungkin ya. Mungkin itu ya. Oke, ini berlanjut ke Bung Ali nih, Bung Ali. Siap. Kemarin itu enggak. Tahun kemarin itu ada seorang pemimpin yang berkata, tidak perlu lagi kita ekspor. Kita punya sawah ladang yang cukup luas untuk mencukupi seluruh rakyat kita. Tapi tahun ini pemimpin itu ekspor besar-besaran di gudang Bulog Indonesia dari Vietnam, dari Cina, dari India. Itu Bung Ali gimana? Oke ya. Apakah itu inkonsistensi atau gimana?
Saya mau menjawab ini. Nah, Dari silakan. pernyataan dari Bung Ramdan menanggapi saja terkait beras tadi ya. Kenapa kok beras mahal? Ini adalah sebagai euforia dari para petani yang menginginkan beras itu harga gabah harus mahal. Kenapa kok ketika harga gabah naik masyarakat ikut stres dan frustasi? Itu kan yang dicita-citakan dari kaum petani. Kenapa pupuk mahal? Ya karena tadi yang dikatakan Bung Ramdan adalah ada oknum yang menimbun. Kalau memang Bung Ramdan tahu siapa yang menimbun, itu adalah tindakan pidana. Saya tangkap itu. Ya enggak? Langsung Kita angkat, kita eksekusi. Gitu. Eksekusi maksudnya ditambah gajinya atau diapakan ini, Bu? Nah, ya Kan artinya eksekusi itu kemarin. kan sudah masuk ranah hukum. Oh. Nah, karena itu sudah apa ya menjadi harga beras naik, petani kan pesta ria, euforia. Ini adalah kemenangan sebagai seorang petani. Oke. Baru kali ini, ya enggak? Kenapa kok Anda sebagai aktivis milenial kok merasa bersusah hati? Gini. Ada nyanyian namanya buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota. Lah, gimana? Ayo kita miskinkan rakyat kota. Oh. Ya enggak? Kita sepakat enggak? Tapi masalahnya itu, Bung Ali, Iya. ini problem ini tuh dirasakan secara oleh pasar elektoral. Artinya seluruh rakyat itu merasakan bahwasanya bukan hanya petani yang merasa beras mahal itu menjadi mungkin dianggap sebagai euforia, sebagai kemenangan pihak petani. Petani sendiri pun merasa beras mahal ini bukan darinya gitu, bukan punya untuk kami. Wah, ini mengada-ada, ini enggak ada. Saya sebagai petani, saya tuh asli rumah saya itu di Demak, Kampung Timur lah. Saya asli anak petani, saya lahir dari petani Pecetet. Nah, Sekolahnya pakai itu biaya dari pertanian. Saya baru ini menemukan petani ini dikasih kesempatan dari apa ya harga yang sangat tinggi. Lah terkait bansos tidak ada hubungannya tentang apa ya yang dikatakan kenaikan harga beras tadi, harga pokok. ada. Tapi kenapa kok pemerintah langsung memasok beras di gudang Bulog itu, Bung Ali? Itu kan untuk jaga-jaga. Gini, Ini kan bisa ditanggapi musim nggak? Belum. apa ya musim Penghujan ini. penghujan nanti mungkin ada bencana banjir bandang atau apa kan pemerintah itu sudah sedia payung Sebelum hujan. sebelum hujan. Sebelum banjir, sebelum hujan. Oke. Terus Oke. kan gitu itu untuk menanggulangi masyarakat yang nanti akan terdampak bencana seperti yang ada di Karanganyar. Oke. Ya enggak? Kalau di Demak sendiri pemerintahnya kurang tanggap kalau menurut saya. Ini jangan melebar ke daerah dulu ya, Bung Ali ya. Nggak boleh ini. Nggak, belum waktunya, boleh. belum waktunya. Nah terus gimana ini? Saya sudah bingung ini Nanti terkait. disensor aja nanti disensor. Ini kan ada sistem sensornya. Iya, saya mau mengutarakan saya sebagai warga yang ada di bantaran sungai di mana tanggul-tanggul tersebut itu sudah mengalami kondensasi. Mas Demak iki. Belum. Ini lanjut gak? Lanjut. Ya. Ini mengalami apa ya yang namanya pengikisan. Tanggul-tanggul itu kurang dinormalisasi. Nah, sehingga masyarakat itu saat panen raya ya tahu sendirilah akhirnya kena bencana, pemerintah kurang tanggap. Padahal banjir yang ada di bantaran sungai yang ada di Kabupaten Demak itu sudah menjadi langganan. Dulu waktu tahun 80-an itu ada namanya banjir dampak yang ada di desa dampak, jembolnya tuh di desa dampak juga. Desa saya, Kecamatan Gajah, Dempet dan sebagiannya menjadi lautan. Parah juga ya. Bahkan parah daripada ini, bisa dimasuki kapal itu. Oke, siap. Itu ya kita harus alhamdulillah atau tetap istighfar ini melihat Nah, gimana fenomena lagi kalau banjir di daerah itu.
Kalau Demak itu kan secara historis kan sudah tahu lah, Demak itu dulunya adalah Selat atau selat, bukan selat, Tahu, adalah tahu. rawa-rawa. orang. Rawa yang konsepnya itu milik itu Belanda. Kalau di Demak atau di Indonesia kan dibentuk-bentuk, ya enggak? Kalau di Belanda itu ada kincirnya. Sayangnya Demak itu nggak punya kincir. Punyanya. Punyanya itu Bansos ya. Kembali lagi ke Bansos ya. Aduh. Oke, Itu ini pakai Bansos. menanggapi statement dari Bung Ali sendiri, Bung Ramdan. Ya. Katanya tadi ini sebagai euforia petani, ini adalah kemenangan bagi petani. Oke. Terus terkait ekspor beras kemarin, ekspor beras bulog kemarin itu sebagai antisipasi untuk kebencanaan, untuk keperluan bulan atau tahun depan. Menurut Bung gimana? Menurut saya ya gini, kalau itu dikatakan sebagai kesejahteraan petani ya, sebagai kemenangan petani ya, seharusnya kita tidak perlu ekspor. Seharusnya begitu. Iya. Karena- Saya karena menangkap hal yang petani- memang ini belum saya tangkap tadi. Oke, lanjut ya, Bung. Tadi itu ya, kalau memang itu untuk kesejahteraan petani, kita nggak perlu ekspor. Ngapain kita ekspor? Petani kita aja udah sejahtera, sistem produksinya udah bagus, nggak usah kita ekspor. Nggak usah terlalu banyak ekspor berton-ton, nggak perlu itu. Iya, kemarin Karena petani kita itu udah sejahtera. Kalau memang seperti itu. Tetapi menurut saya di sini ada sedikit permainan. Kenapa kok terjadi inflasi dan harga-harga beras itu naik? Ada sedikit permainan ini. Ini saya tidak mengatakan bahwa ini dari sistem pemerintah atau gimana. Saya mengatakan ini oknum, Mbak. Ini adalah oknum-oknum yang sengaja yang sengaja mengontrol harga-harga tersebut. Kenapa kok bisa mengontrol hal itu? Karena ya tadi menimbun. Coba aja dari awal itu tidak menimbun ya tetap aja sih bang harganya. Kalau dari pandangan ekonomi seperti itu. Karena setiap harga yang langka itu pasti harganya naik. Lah, kenapa kok pupuk itu harganya naik? Karena dia langka. Sekarang beras kenapa kok naik? Karena harga pupuknya naik. Kalau saja nggak harga pupuknya naik, beras tidak akan naik harganya, tetap stuck di sana. Seperti itu. Kalau memang ini kesejahteraan petani ya, kita tidak perlu ekspor beras dari luar, nggak perlu seperti itu. Karena kita aja udah banyak stoknya, kan seperti itu ya. Karena dari harga-harga gabah kan sudah dinaikkan, kita beli aja di petani kita. Ya nggak bisa gitu Bang Ramdan. Ini for your information juga Oke. sebelumnya ya. Ini for your information kemarin impor beras itu kemarin 1,6 juta ton beras, Bung Ali. Oh, itu angka yang sangat luar biasa ya. Di negara yang mayoritasnya itu petani, negara agraris, negara yang banyak lahan katanya, masyarakatnya itu pati bumi minatani, tapi kita itu impor beras 1,6 juta ton, Bung Ali. Dan itu untuk jaga-jaga. Itu jaga-jaga apa? Terus begini bang, saya sedikit Saya menambah benar ya. menjawab enggak ini? Saya bingung ini. Ini cuma sedikit menambah ya. Iya. Kita ini sebenarnya termasuk negara petani yang paling banyak bang. Rata-rata Indonesia ini orangnya petani. Baik itu dari timur maupun dari barat sana, itu rata-rata ada petaninya, banyak malah. Apalagi Jawa Tengah ya khususnya ya. Iya. Itu saya lihat itu ladang-ladangnya sangat luas itu. Bahkan melebihi yang dari NTB itu bang. Nah, kalau kita bisa mengatakan bahwa petani itu sejahtera karena kenaikan harga beras sekarang, itu sebenarnya apa ya?
kita itu tidak perlu impor dari luar karena petani kita aja sudah mengumpulkan apa namanya itu gabah-gabah yang sangat banyak karena negara kita itu kaya dengan petani. Iya, makanya dari itu ya enggak pilih 02 Oh, kartu tani akan hilang. Oke. Ya, tahu. Kan gitu toh. kartu tani akan hilang maksudnya gimana itu? Loh, nggak bisa pakai kartu tani. Semuanya itu pupuk kan sudah murah, nggak ada subsidi. Yang kita lihat aja nanti ke depan. Nah, itu kan sekarang kan udah menang. Sudah menang, Ya ya. kita lihat aja. Kalau memang itu kebijakannya tidak sesuai dengan apa ya namanya yang pro dengan masyarakat ya kita kritisi. Tapi kalau pro ya Enggak sudah, kita jogetin aja bang. Ya nggak perlu kita Nggak jogetin. perlu kita jogetin. Oke, ini kembali belum maksimal ini, Ya, belum maksimal kita, ini. kita nantikan aja gitu. Mungkin cukup kebijakannya. dulu Bung Ramdan ya. Ini nggak bisa kali. saya ini mau menanggapi juga atau Ya, tapi jangan kampanye ya. Ini bukan bukan ya. bukan tempat kampanye ini soalnya. Lagi-lagi kok apa ya pemerintah itu sudah sangat bijaksana kalau menurut pandangan umum. Oke. Ya. Karena apa? Petani di Indonesia itu petani kolonial. Oke. Ada nggak sekarang itu petani milenial? Berapa persennya? Kan rata-rata ketika seseorang anak muda sudah lulus SMA ataupun sarjana S1 lah, strata itu, Nah, disuruh nyangkul sudah tidak mau. Iya enggak? Nah, memang kalau padi juga bumi Minatani itu saya sudah sepakat dari dulu itu sudah sudah menjadi jargon dari bumi Minatani adalah milik padi. Tapi pemerintah sudah